Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allahu Rabbi, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan tinta, dan pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dedaunan yang Allah jadikan kertas, tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpahan kepada Nabi Khairul Zaman, seorang nabi yang kelahirannya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umat pengikut yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata dan kalimat yang paling indah dan sempurna selain ungkapan rasa syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, atas curahan rahmat dan kasih sayangnya. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan diberikan kesehatan, kesempatan, dan keimanan yang masih tertancap kuat di dalam diri kita masing-masing. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi tauladan kita, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum yang berbahagia, istiqomah merupakan salah satu tonggak yang paling penting bagi sebuah bangsa atau umat agar dia tetap bisa berjaya, menempati posisi yang paling mulia dan memimpin lajunya peradaban yang ada di dunia ini. Suatu umat akan kehilangan permata istiqomah dan akan kehilangan arah dan mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya karena kehilangan istiqomah. Dengan hilangnya istiqomah, moral akan rusak, perbuatan keji dan hina akan merajalela. Kerusakan akan menyebar di mana-mana, kekacauan akan merata, dan umat akan dihantui oleh sifat-sifat hasad, dengki, dan perpecahan. Sebaliknya, jika istiqomah, kita akan diberikan hal-hal yang manis di tengah-tengah umat yang berpegang teguh dengan istiqomah. Orang-orang yang istiqomah akan hidup tenang, hidup damai, taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyakiti orang lain, bersabar saat disakiti orang lain, selalu berperan serta dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan membimbing orang yang tersesat agar kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah merupakan nuzum ta'atillah, yang itu konsisten dalam ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang istiqomah adalah orang yang senantiasa konsisten taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan meninggalkan perbuatan yang haram. Orang-orang yang berhasil berjalan di istiqomah dalam ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapat jaminan surga sebagai tempat di akhirat. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalul alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshirul bil jannatil lati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah karena surga telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Fussilat ayat 30. Rasulullah juga bersabda,
Qul amantu billahi tsumma istaqim. Artinya, katakanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Marilah untuk itu kita selalu istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun zaman terus berubah, musim terus berganti, tahun-tahun berlalu, kita manfaatkan sisa hidup yang Allah berikan kepada kita semua walaupun sementara untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia yang ini adalah nikmat yang harus disyukuri dengan berupaya meraih kebaikan di dunia untuk menjadi bekal menuju akhirat. Lantas, bagaimana usaha agar kita-kita semua senantiasa istiqomah tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan untuk kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah senantiasa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa merupakan satu-satunya senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh seorang muslim. Dengan kekuatan doa, takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita semua dapat diperbaiki dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memantapkan hati kita untuk selalu istiqomah di jalannya. Seperti firman Allah pada Quran Surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi karunia. Rasulullah juga berfirman dalam hadis riwayat Muslim, yang memiliki arti sesungguhnya hati manusia ada di antara jari jemari Ar-Rahman seperti satu hati. Allah membolak-balikannya sehendaknya. Yang kedua, berkumpul bersama teman yang soleh. Teman merupakan orang yang memiliki pengaruh besar dalam hidup kita. Tentu saja karena kita akan cenderung lebih mengikuti apa yang dilakukan oleh teman kita. Jika teman kita selalu membuat keburukan setiap harinya, dan kita melihat keburukan itu, maka cepat atau lambat kita akan terbawa dengan arus yang buruk yang dilakukan oleh teman kita. Namun, sebaliknya, jika kita memilih teman yang selalu berbuat kebaikan, selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis, secara tidak atau tidak sadar, kita akan ikut terpengaruh dengan kebaikan tersebut. Seperti hadis riwayat Bukhari yang memiliki arti, seseorang yang duduk berteman dengan orang yang soleh dan orang yang jelek adalah bagikan teman dengan pemilik minyak semisik dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak mix olehnya, engkau bisa membeli darinya, atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Yang ketiga, perbanyak ilmu pengetahuan tentang agama. Ilmu merupakan salah satu hal penting yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa disadari dengan ilmu pengetahuan, maka itu semua akan tertolak. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan terhadap ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ingin istiqomah di jalan Allah sudah pasti harus memperbanyak ilmu pengetahuan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, dengan memahami sifat-sifat yang dimilikinya dan memahami bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saudara-saudara sekalian, marilah kita tingkatkan ketekunan kita dalam ibadah, sehingga setiap langkah yang kita ambil di dunia ini akan selalu diiringi oleh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperkukuh ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang konsisten, dengan istiqomah, maka kita akan meraih kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga kita jadi pribadi yang lebih baik dalam berperilaku, bertutur kata, dan semoga Allah menggolongkan kita sebagai orang yang beriman
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.